Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Selanjutnya adalah perkenalan dari kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatullah, saya dari kelompok 6. Saya Mas Markus Maju dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Arwizi Zuhabalak dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Devi Laini Munawaroh dari kelompok 6. Nama saya Feni Afilia dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan sebuah video project netizen hasil dari kelompok kami yang bertemakan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kalian pasti sudah penasaran kan apa arti hukum dan bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia? Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aruzi. Apakah hukum itu? Bers berpendapat bahwa hukum adalah semua peraturan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana saat pelaksanaan bisa dipaksakan dengan tujuan untuk mendapat keadilan. Sedangkan untuk menegakkan hukum adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk menjalankan atau menegakkan norma-norma hukum yang telah dibuat dan disepakati di Indonesia. Daripada membayangkan apa itu negara hukum dan apa itu penegakan hukum, lebih baik kita simak video Project Netizen kelompok kami yang berisikan tentang wawancara terhadap beberapa mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kenalkan, namaku Fahru Rozi, teman-teman bisa panggil Ivan, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan tahun 2019. Nama aku Nadia Seren Maulina, biasa dipanggil Seren, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Angkatan tahun 2019. Perkenalkan, nama saya M. Pramudia Firmansyah, dan saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Hukum itu adalah perangkat aturan yang mengatur manusia supaya lahirlah sebuah ketertiban. Hukum itu adalah suatu norma yang berlaku baik dalam masyarakat, baik dalam berkehidupan bernegara maupun berbangsa di Indonesia ini. Menurut saya, hukum merupakan suatu kumpulan dari sebuah peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Kalau aku melihat penegakan hukum di Indonesia, di negara kita, sampai hari ini pun bisa aku katakan hukum di Indonesia sangat miris. Kenapa? Karena banyak sekali inkonsistensi yang terjadi di antara penegak hukum. Dan mirisnya penegakan hukum di Indonesia, terjadinya ketimpangan terhadap suatu keadilan, terjadinya penegakan hukum yang inkonsistensi dan carut marut di dalam ranah dunia hukum itu tidak hanya disebabkan oleh penegak hukum atau aparatur hukum itu sendiri, tapi disebabkan juga oleh masyarakat sebagai struktur daripada hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia ini sebenarnya kurang karena bisa kita lihat sendiri ya, gimana peran-peran pejabat-pejabat, pemerintah, orang-orang di birokrat itu benar-benar kurang menanggapi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia ini. Salah satu contohnya aja kayak kasus yang mencakup tentang perempuan, tentang keperempuanan, lalu tentang guru dan banyak hal lain itu hanya sebatas dilihat saja oleh mereka dan kurang ditindaklanjuti secara langsung seperti itu. Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius, mengingat negara kita merupakan negara hukum, cuman yang terjadi pada kenyataannya justru malah hukum dijadikan nomor kesekian begitu. Kalau berbicara lagi tentang hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ya iya gitu. Karena hukum ini memang dalam mindset para pemangku kebijakan di sana ya hukum untuk masyarakat. Bagi pemangku kebijakan ya mereka bisa mengangkangi hukum, dan itu yang terjadi di Indonesia. Hukum seringkali dikangkangi oleh mereka yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap sikap dan tindakan mereka sendiri.
Dan salah satunya mungkin karena hukum ini tidak menjadi prioritas ya. Setuju sih sama ungkapan tadi. Kalau hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Karena apa? Kita bisa lihat sendiri kan, kalau banyak banget nih kayak berita-berita tentang korupsi misalkan, terus tentang pencurian. Tapi hukum yang berlaku, sanksi yang berlaku itu berbeda. Orang yang korupsi bermiliar-miliaran rupiah, hukumannya cuma 5 tahun penjara, sedangkan rakyat itu cuma ya orang biasa mencuri itu kena hukuman 10 tahun penjara gitu. Itu benar-benar suatu bentuk apa ya? Bentuk bahwa hukum di Indonesia ini benar-benar tidak bisa dikatakan hukum gitu. Saya lumayan setuju sih dengan pendapat bahwa hukum runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Di sini hal yang paling mendasar sebenarnya adalah integritas dari para penegak hukum yang harus dipertanyakan. Kita tidak bisa kemudian moro-moro menghakimi, menjudge salah satu, karena kita tidak tahu di lapangan. Ada kalanya aparatur kita yang salah, ada kalanya para pendemo yang kurang benar. Kalau aparat karena mereka tugasnya, jadi mereka ketika salah ya salah. Tapi kalau masyarakat, karena masyarakat tidak semuanya pintar, masyarakat adalah orang yang harus dilayani, ya mereka tidak salah, cuma kurang benar kan seperti itu. Jadi kalau memang kejadiannya adalah ketika mahasiswa stabil, nggak merusak tanaman-tanaman, tidak merusak fasilitas publik yang ada, ya ketika terjadi represivitas aparat, jelas kita kecam aksi represivitas aparat tersebut gitu. Tapi sekiranya mahasiswa yang demo itu kemudian terprovokasi melakukan aksi-aksi yang di luar nalar aparat, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Cuma kritik kita bisa layangkan kepada aparat untuk bisa lebih merangkul dan mengayomi masyarakat, karena mereka dibayar untuk merangkul, bukan untuk memukul. Kalau aku itu termasuk salah satu hal yang berlebihan ya. Karena kenapa? Mahasiswa ini sebenarnya kan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Namun malah aparat itu yang katanya itu temannya masyarakat justru membuat kita tuh apa ya, saling menjatuhkan satu sama lain. Aparat lebih mendukung pemerintah, sedangkan mahasiswa ini terlihatnya lebih mendukung masyarakat. Padahal kita satu sama lain itu sama-sama ingin di jalan tengah itu dari permasalahan tersebut. Gitu. Jadi menurut aku hal-hal kayak gitu sebenarnya hal yang di luar batas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu merupakan salah satu cara gitu kan. Cara pemerintah mahasiswa ini lebih tertib lagi gitu. Karena dalam beberapa kali, dan yang setahu aku ya, sepengetahuan aku pernah ikut demo, ya memang karena demonya misalnya sudah anarkis, itu mau nggak mau pasti biasanya aparat langsung turun gitu. Nah, menurut saya tindakan tersebut merupakan sebuah ketidakmampuan dari anggota kepolisian dalam mengendalikan diri. Sebenarnya sudah ada peraturan mengenai tata cara penanganan massa pada aksi protes dan demo, namun penerapannya seringkali berbeda. Hal itu ada di pasal 23 ayat 1, dan hal-hal yang harus dihindari polisi ada pada pasal 24. Nah, yang pada intinya sebenarnya dalam upaya penyelenggaraan keamanan saat demonstrasi, polisi tidak berhak untuk melakukan tindakan kekerasan. Sekalipun upaya yang dilakukan adalah upaya paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu. Hukum merupakan aturan atau norma yang dibuat untuk menemukan titik terang dari suatu keadilan. Penegakan hukum yang ada di Indonesia sangatlah miris. Banyak keputusan tabu meliputi keadilan dan kesetaraan hukum. Yang berlaku di Indonesia adalah yang berkuasa bisa mengontrol hukum. Aku, Kamu, Kami, kita, Pancasila Indonesia.